إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, ayol hadirun jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya karena Allah memberikan curahan rahmat yang begitu besar, begitu banyak. Wabil khusus di pagi hari ini Allah memudahkan kita, Allah memberikan kesempatan kepada kita dan Allah memberikan kesehatan kepada kita. Itu adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang Allah berikan kepada kita, lebih-lebih kita dalam kondisi iman dan Islam. Dan semoga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini benar-benar mampu kita gunakan di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini biasanya adalah kajian kitab Al-Mutajir Rabi Bisawabi Amal Salih yang diasuh oleh Ustaz Faiz Abdul Razak. Beliau karena ada udzur untuk kegiatan, maka kita manfaatkan waktu ini sejenak agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan tambahan ilmu yang kita ambil dari Al-Quran was Sunnah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita Allah menitahkan kepada kita satu kewajiban yang sangat dahsyat, yang itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, yaitu manusia dan jin. Sebagaimana di dalam surat Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dalam konteks ibadah ini, dalam konteks mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak cara yang harus dilakukan. Yang intinya bahwasanya tugas manusia di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, aspek ibadah ini para ulama membagi ada aspek yang terkait dengan ibadah mahdhah, ibadah yang sifatnya adalah infiradi, sifatnya antara pribadi kita dengan Allah, yang itu sudah banyak ditetapkan oleh Allah di dalam syariatnya, termasuk di dalamnya adalah salat kita, puasa kita, haji kita. Itu adalah ibadah-ibadah mahdhah yang terkait antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa kita adalah hablu minallah. Dan ada ibadah-ibadah yang sifatnya adalah muamalah dan istimaiyah, bersifat muamalah dan juga bersifat sosial. Dan ini lebih luas daripada ibadah-ibadah mahdhah. Nah, ibadah sosial ini banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dituangkan, yang bisa kita gali, bisa kita pelajari. Baik yang sifatnya adalah perdagangan, muamalah yaitu perdagangan, mungkin perjanjian atau juga pinjam meminjam, ya, bentuk-bentuk yang seperti itu cukup banyak. Nah, tadi kita dengar
Allah Subhanahu wa taala memesan kepada kita atau memberikan suatu transaksi, ya, dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasul wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Allah di situ menyatakan hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian, ya, tijarah. Kalimat ini adalah kalimat tijarah yang seakan-akan dagang, bisnis, ya. Tapi kita, apakah mungkin kita bisnis dengan Allah? Ya, karena Allah nggak mencari untung, Allah juga tidak perlu perdagangan itu. Tapi ini adalah isyarat satu transaksi yang sebenarnya ada timbal balik. Ya, karena hakikatnya transaksi antara satu dengan sesuatu itu, antara Allah dengan kita itu transaksi yang jelas-jelas beruntung bagi kita. Kalau transaksi dalam bentuk sosial, kita bisnis, di dunia ini pasti ada untung, ada rugi. Ya, di dunia ini ada bisnis itu mesti ada untung, ada rugi. Dan tujuan bisnisnya pasti untung. Ya, tujuan bisnisnya pasti untung. Tapi kalau kita lihat bagaimana bisnisnya para sahabat, bisnisnya para ulama-ulama, bisnisnya para salafus sholih dalam kaitan bisnis di dunia, transaksi sosial, ya, bagaimana a'immatul madzhab, dari salah satu a'immatul madzhab yaitu Abu Hanifah atau Nu'man bin Tsabit ini, ketika perdagangan itu ternyata beliau memberikan contoh bahwa perdagangan yang beliau lakukan tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang benar, prinsip-prinsip yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, prinsip-prinsip yang di dalamnya ada nilai keuntungan besar di hadapan Allah. Ya, bukan hanya keuntungan di dunia saja. Nanti dilihat biografinya A'immatul Madzhab satu ini adalah Abu Hanifah ini. Beliau kalau melakukan transaksi, ya, dalam perdagangan yang beliau lakukan itu transaksinya adalah nilai keuntungan dunia dia dapat, keuntungan akhirat dia dapat. Dalam transaksi yang dilakukan, beliau melakukan prinsip yang memang itu bagian dari prinsip Islam, yaitu kejujuran. Kejujuran ini adalah prinsip yang sangat mendasar dalam muamalah. Ya, baik itu perjanjian atau pinjam meminjam, jual beli, ternyata kejujuran ini memegang prinsip yang sangat mendasar. Maka kalau kita lihat bagaimana muamalah ini, dilarang kita melakukan perdagangan-perdagangan yang sifatnya di dalamnya ada gurur. Ya, sifatnya di dalamnya ada gurur. Gurur ini semacam penipuan. Ya, penipuan yang kadang-kadang itu tidak dirasakan. Kalau Abu Hanifah menyebutkan ketika sesuatu nilai dari sebuah perdagangannya, beliau sebutkan harga dia beli sekian, dia mencari laba dari penjualan itu sekian. Ketika ada seseorang pembeli yang ternyata pembeli itu tidak mampu membeli dengan harga patok, harga dasar saja, beliau nyampaikan, kamu punya uang berapa? Kalau harganya itu 400, sementara ada yang membeli itu, seorang fakir yang punya kemampuan hanya membeli 200, dia sampaikan, harga barang ini sebetulnya adalah 400, untuk Anda adalah kemampuan Anda 200, yang 200 adalah sedekah saya kepada Anda di atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika ada cacat dalam bisnis itu juga harus disampaikan bahwa barang ini ada cacat, sehingga nilainya antara transaksi seseorang tidak ada gurur, tidak ada sistem penipuan di dalamnya. Begitu pula dalam hal kita menawarkan sesuatu barang, pasti seseorang ketika menawarkan barang kadang-kadang ada penipuan di dalamnya. Seorang makelar mungkin bilang, atau orang penjual sendiri mengatakan barang ini sudah ditawar sekian, ya, untuk Anda karena teman sendiri maka lebih murah, padahal nggak ada yang nawar. Ini adalah bentuk yang di dalam muamalah di dunia ini tujuannya mencari untung. Nah, sementara
ayat yang dibacakan Ustaz Ansar tadi adalah tawaran Allah Subhanahu wa taala yang itu untungnya jelas di akhirat. Tetapi perlu perjuangan yang cukup besar. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian, ya, tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu transaksi tijarah, yang tijarah ini, transaksi ini akan menghindarkan dari adab yang besar. Apa ternyata transaksinya? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kalimat yang pertama adalah tu'minuna billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Ini transaksi yang mendasar. Prinsip orang itu akan beruntung, prinsip orang itu akan dihindarkan dari adabnya Allah Subhanahu wa taala, maka prinsip keimanan kepada Allah dan Rasul ini tinggi. Nah, keimanan kepada Rasul ini bukan hanya lipstik. Maka seruan sebagai seorang yang disebut oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu itu bukan seruan yang tanpa nama. Yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Ya. Allah tidak menyeru orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu di hadapan Allah nanti tidak akan menjadi orang yang mulia. Tidak akan menjadi orang yang mulia. Pasti dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufurannya. Nah, umat Islam, orang yang beriman oleh Allah diseru, ditunjukkan, maukah aku tunjukkan kepada kalian wahai orang-orang yang beriman satu transaksi, yang transaksi itu akan menghindarkan kalian dari adab yang sangat pedih, yaitu adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Dalam pembahasan akidah, iman kepada Allah ini cukup dibahas secara gamblang, baik yang sifatnya rububiyah atau yang sifatnya uluhiyah atau juga yang sifatnya asma wa sifat. Itu sudah cukup mendasar dikaji itu. Iman tidak cukup hanya kita sebagai label sebagai seorang yang beriman, tapi iman yang betul-betul dalam, iman yang betul-betul amik. Ya. Jadi secara uluhiyah, secara rububiyah, asma wa sifat ini iman yang betul-betul mendalam. Nah, disinilah tercakup ya keimanan kita kepada Allah, keimanan kita meyakini kita terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dua kunci ini akan menentukan iman yang berikutnya. Jadi dua keimanan kita, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, itu akan menentukan keimanan yang berikutnya. Ya, Ahlus Sunnah menyatakan bahwa arkanul iman itu ada 6. Tapi dua prinsip inilah yang menyebabkan kita akan mengimani rukun iman yang berikutnya. Iman kepada Allah pada hakikatnya harus nanti kita mengimani tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menyangkut apapun. Allah menentukan adanya hari kiamat, Allah menentukan adanya hari akhir, Allah menentukan qadha dan qadar. Berarti itu adalah prinsip keimanan yang sebenarnya adalah cabang yang bisa muncul dari kita beriman kepada Allah. Begitu pula mengimani kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita akan mengimani terhadap kitab-kitab yang dibawa oleh para Rasul dan risalah yang dibawa oleh Rasul, baik Rasulullah maupun Rasul-Rasul sebelumnya. Jadi prinsip ini nggak bisa ditinggalkan. Maka sebenarnya transaksi ini bukan transaksi yang ringan, gitu loh. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul ini transaksi yang sangat tinggi. Nggak bisa kita hanya lea-lea, nggak bisa kita hanya sekedar mengimani. Tapi bagaimana iman itu betul-betul menghunjam dalam diri kita. Nah, kemudian apa yang dilakukan selain beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Rasul? Transaksi yang ketiga adalah watujahiduna fi sabilillah. Jihad itu dalam aplikasi duniawi. Nah, aplikasi kita, perjuangan kita itu menduduki ranking tertinggi. Ya, kalau ibadah mahdoh, tadi saya sampaikan kita sholat, ya, kita berpuasa, kita haji,
itu efeknya, asar pengaruhnya adalah terhadap karakter kita, terhadap pribadi kita. Tapi kalau sudah jihad di jalan Allah, ini bukan hanya terhadap pribadi kita, tapi menyangkut sebuah perjuangan yang tingkat tinggi ketika kita memperjuangkan din Allah. Nah, berjuang ternyata di situ dengan kalimat yang Allah lanjutkan, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfus, dengan harta kita, dengan jiwa kita. Biasanya kalau perjuangan itu terkait dengan jihad fi sabilillah, ya perlu saya sampaikan, kalimat jihad ini kadang-kadang menjadi kalimat yang kayaknya ngeri gitu ya, menjadi kalimat kayaknya yang menakutkan. Padahal di dalam tataran makna jihad ada jihad berarti qital, yang berarti perang, berjuang di medan pertempuran, yang itu ada koridor, ada batasan, ada kaidah yang harus dijalankan. Kemudian makna jihad dalam arti kita bersungguh-sungguh dalam beramal, yang tentunya ini lebih luas cakupannya daripada jihad fi sabilillah. Tapi rentetan ayat ini bahwa orang nanti akan diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia melakukan transaksi dalam beberapa poin yang memiliki tingkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak mampu berjuang, ya, berada di medan pertempuran di saat terjadi qital, di saat terjadi pertempuran, memang terjadi peperangan di antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, kita tidak berada di situ atau tidak berada pada zaman tersebut, maka kita bisa berjuang dengan harta kita. Apa? Untuk menegakkan dinul Islam ini. Ya, kita gunakan fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena bentuk-bentuk perjuangan yang ditetapkan oleh Allah cukup banyak, wilayah-wilayah yang kita bisa ambil dari perjuangan itu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita merenungi ayat-ayat yang termasuk di dalamnya ada jihad bil amwal, dengan harta kita, ada jihad bil anfus, jihad dengan jiwa kita, atau yang sekarang ada jihad bil akal, dengan jihad akal pikiran kita. Karena kita berada pada zaman digital, zaman teknologi. Sekarang perjuangan itu tidak hanya di medan perang, tetapi perjuangan sekarang yang dahsyat itu adalah ternyata perjuangan di media. Ya, Ghazwul Fikri ini perjuangan yang cukup dahsyat yang dilakukan oleh orang-orang kufar atau musuh-musuh Islam melalui media. Jadi Ghazwul Fikri itu perang pemikiran. Ya, sudah dikaji oleh Ustaz Yusuf, mungkin Ustaz Yusuf As-Saqafi. Gerakan Ghazwul Fikri, perang pemikiran ini sekarang dahsyat. Menyerang Islam tidak langsung dengan berhadapan, tapi melalui media itu. Begitu pula menghinakan Islam, menghinakan orang Islam, menghinakan Islam itu sendiri, atau menghinakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau menghinakan Allah, itu juga melalui media ini cukup dahsyat. Maka dalam hal ini kita juga harus cerdas gitu, karena kita nggak mungkin berhadapan. Media ini sangat luas dan memiliki pijakan yang dengan teknologi yang canggih itu begitu cepat menyebarnya. Maka ketika hal ini dilakukan, mereka melakukan seperti itu, kita juga harus berupaya melakukan seperti itu, karena media ini ya, membatasi susah. Kita mungkin bisa berjuang dengan apa? Dengan fulus kita, dengan harta kita dalam sebuah perjuangan Islam yang sifatnya mungkin lokal di Indonesia, atau mungkin kita bisa menyumbangkan harta kita di medan perjuangan di saudara-saudara kita mungkin di Timur Tengah, ya, atau di Palestina. Nah, ini semuanya ada media-media yang sekarang bisa kita manfaatkan. Dari sisi dakwah juga banyak yang bisa kita manfaatkan. Seperti kita
ya kita melakukan dakwah seperti ini, kemudian nanti melalui live, kemudian itu bisa didengar oleh banyak orang. Mungkin yang di masjid hanya beberapa orang, tapi yang di luar masjid ini cukup banyak. Maka dari itu berjuang dengan harta kita, berjuang dengan jiwa kita, juga berjuang dengan pikiran kita, itulah perdagangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita, yang keuntungannya bukan untuk Allah, tapi Allah memberikan garansi, ya, memberikan balasan, memberikan keuntungan yang sangat besar. Nanti selain kita dihindarkan dari adabnya Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan orang-orang yang tidak berjuang sedikit pun di dalam menegakkan dinul Islam ini. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama bahwa Allah memberikan beban amanah kepada kita untuk kita beribadah kepada Allah. Dalam tataran ibadah, kita ada milih ibadah-ibadah yang memang kita kerjakan dengan ringan, dengan mudah bisa, seperti kita berzikir, itu pekerjaan amanah dari Allah agar lisan kita basah dengan zikir, ini yang sangat ringan, ya, sampai tataran yang sangat berat. Maka di dalam kitab Mutajirur Rabbih ini, itu sebenarnya adalah rentetan dalil, ya, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, yang di dalamnya terkandung beberapa fadhail, ya, beberapa keutamaan sebagaimana kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ada juga muamalah di sana, ada juga kaitannya dengan akhlak, yang itu sudah bisa kita gali. Nah, ini hal yang penting yang bisa kita lakukan dalam kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati kehidupan ini. Artinya berjuang dengan harta kita, dengan jiwa kita, dengan nalar kita, pikiran kita. Ini bagian dari transaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akan memberikan kemuliaan, yang Allah akan memberikan kedudukan yang tinggi, yang semuanya itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala dinikmati oleh Allah, tapi sebenarnya adalah ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah, dan Allah akan memberikan karunia yang besar, baik karunia itu di dunia maupun karunia di akhirat. Lebih-lebih kita dihindarkan dari adabnya Allah, berarti Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Wallahu alam. Semoga apa yang kita gali pada pagi hari ini, walaupun itu mungkin sebentar, memberikan tambahan kekuatan kepada kita, keimanan dan pemahaman kita kepada ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.